Selamat siang semuanya. Oke. Yang Kak, Halo. Oke, mungkin sambil menunggu peserta yang lain, aku mau menyapa teman-teman yang udah bergabung dulu nih. Kira-kira di sini teman-teman gimana kabarnya hari ini? Boleh bales aku di kolom chat ya, atau open mic juga boleh. Oke. ini lagi siang-siang nih, mungkin di Sambi Kak, kayaknya teman-teman ini lagi nyambi makan siang Iya. kali ya. Oke, alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah, puji Tuhan. Oke, mungkin lagi nyiapin tempat terbaiknya nih Kak, supaya bisa mendengarkan Karindu nanti dengan lebih baik. Oke, apakah teman-teman yang sudah bergabung bisa on cam? Kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Kalau bisa on cam, jangan lupa nanti pakai background yang sudah disediakan oleh Fabu. Oke, mungkin bisa langsung kita mulai aja Kak? Boleh Kak. Sebentar ini backgroundnya ini agak cermin apa gimana ya? Aman kah? Oh enggak kok, aman-aman, dia aku aman. Oke, makasih Oke, Kak. sama-sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak Ibu, Kakak-kakak, dan seluruh peserta Fabu Special Event yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan sehari belajar menulis esai beasiswa unggulan dari ragam perspektif rumpun studi. Acara ini dipersembahkan oleh Komunitas Forum Awardee Beasiswa Unggulan atau FABU dan didukung oleh cemerlang.com sebagai bentuk komitmen dalam memperluas literasi dan meningkatkan kualitas persiapan calon pendaftar beasiswa unggulan. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir. Mungkin ada yang sambil makan siang atau ada yang sambil nyambi juga nggak apa-apa. Semoga kegiatan hari ini bisa disimak dengan baik dan memberikan manfaat, wawasan baru, serta menjadi bekal dalam menyusun esai terbaik beasiswa unggulan. Perkenalkan, saya Rufina Fidelia, Awardee Beasiswa Unggulan 2025 dari Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan bertugas sebagai Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara hingga selesai. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Baik, teman-teman yang berbahagia, kini tibalah kita pada sesi yang telah dinanti-nantikan, yaitu sesi pemaparan materi dari narasumber kita pada hari ini. Mungkin teman-teman di sini sudah melihat, sudah bergabung bersama kita, Kak Najmah Rindu Aisyah Sohib SIP atau yang akrab dipanggil Kak Rindu. Nah, Kak Rindu ini adalah seorang awardee beasiswa unggulan Kemendikbudristek tahun 2025, jurusan Ilmu Politik di program Magister. Kak Rindu aktif dalam beberapa publikasi ilmiah dan konsisten menyuarakan gagasan melalui tulisan yang kritis, reflektif, dan kontemporer di berbagai media. Kak Rindu juga aktif tampil di berbagai forum dan konferensi internasional. Luar biasa keren sekali teman-teman. Dalam sesi kali ini, Kak Rindu akan membagikan kepada kita kiat merangkai esai beasiswa unggulan dari kacamata ilmu sosial dan politik, mulai dari cara membingkai gagasan esai agar relevan dengan isu kontemporer dan aktual hingga meramu rekam jejak, kontribusi, capaian akademik, dan potensi diri sebagai nilai tambah dalam penilaian esai beasiswa unggulan. Dalam Fabu Special Event sesi ini juga akan dijelaskan bagaimana sebuah esai bisa menjadi ruang untuk menegaskan visi, karakter, dan kesiapan seorang calon awardee untuk berdampak.
Melalui akun TikTok @progressrin, Kak Rindu juga kerap berbagi informasi, motivasi, dan pengalaman inspiratif seputar beasiswa unggulan dan tips belajar bahasa Mandarin ala Gen Z. Mungkin di sini teman-teman bisa sambil kepoin TikToknya Kak Rindu nih di @progressrin dan follow untuk melihat berbagai tips yang dibagikan oleh Kak Rindu di sana. Untuk itu, mari kita sambut dengan hangat narasumber kita pada sesi hari ini, Kak Najma Rindu Aisy Sohib, SIP. Halo Kak Rindu, selamat siang. Halo Kak Rufina, halo teman-teman sekalian. Selamat siang. Oke, gimana nih kabarnya Kakak hari ini? Iya, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Meskipun baik. siang-siang begini, tapi kita kan juga mau belajar bareng gitu kan, bikin diskusi buat terkait esai beasiswa unggulan. Harapannya nanti teman-teman bisa memahami dan juga kalau misal ada yang masih belum paham atau ingin ditanyakan nanti bisa nanti langsung tanya-tanya di forum tanya jawab ya Kak ya, Kak Rufina. Betul sekali. Dan sebelum kita memasuki sesi pemaparan materi hari ini, dan mungkin sambil menunggu teman-teman yang sedang mempersiapkan device-nya atau menunggu teman-teman yang mau join, izinkan saya berbincang sebentar dengan Kak Rindu nih ya, boleh ya Kak? Boleh banget dong. Oke, Kak, melihat perjalanan Kakak nih yang aktif menulis di berbagai media, terlibat juga di forum konferensi internasional, hingga akhirnya menjadi award di beasiswa unggulan juga. Saya merasa bukan hanya saya, tetapi juga teman-teman yang hadir di sini pasti memiliki harapan yang sama, yaitu suatu hari bisa lolos beasiswa unggulan dan aktif berkarya seperti Kakak. Karena itu, saya ingin bertanya nih, Kak, apakah memang sejak awal Kakak ini sudah menargetkan untuk melanjutkan studi lewat jalur beasiswa sehingga Kakak aktif berkegiatan, membangun branding diri, atau ini semua mengalir gitu, seiring dengan rumpun yang Kakak minati di bidang sosial politik? Iya, ya bagus sekali pertanyaan dari pemantik Kak Rufina. Pelantikan buat kita sebelum memulai acara. Gimana sih? Apakah emang aku dari awal sudah merangkai sedemikian rupa agar aku bisa mengikuti beasiswa unggulan gitu dari berbagai saya aktif mengikuti aktif menulis di berbagai media entah media online atau media cetak itu sebenarnya dari saya lulus SMA itu kan saya S1-nya jurusan ilmu politik dan S2 ini yang masuk beasiswa unggulan ini juga jurusan ilmu politik gitu jadi emang saya dari awal lulus SMA itu tertarik dengan isu-isu sosial dan politik begitu. Jadi saya memutuskan untuk masuklah di jurusan ilmu politik itu. Nah, dari awal semester 1 S1 itu, saya juga sudah sering nulis berbagai opini gitu, entah itu dari tugas dari dosen atau kita publikasikan ke media online atau media cetak. Di situ saya sering dari semester awal. Bahkan saya ikut juga di lembaga pers mahasiswa di fakultas saya Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, di situ saya juga saya bagian rubrik opini, jadi di situ saya bisa menuangkan. Di sisi lain saya juga berkuliah, tapi saya juga aktif di organisasi yang menunjang saya untuk lebih kritis lagi atau lebih bisa memiliki relasi sama teman-teman yang memang suka menulis gitu, suka berdiskusi kurang lebih begitu. Nah, saat S2 ini saya melihat bahwasanya S2 ini masa saya nggak ikut beasiswa gitu melihat ada beasiswa unggulan dan saya memang ada keinginan buat linear untuk masuk jurusan ilmu politik juga dan saya juga ada kontribusi dan iktikat untuk menjadi dosen atau pengajar. Jadi saya memutuskan untuk lanjutlah di beasiswa unggulan Bismillah gitu. Dengan pastinya sudah banyaklah tahapan-tahapan yang saya lalui, tanya jawab dengan berdiskusi dengan teman-teman atau kakak tingkat yang memang sudah lulus lah di lulus award di beasiswa unggulan itu banyak banget. Saya lulusan Universitas Airlangga. Di S1-nya saya Universitas Airlangga Ilmu Politik dan S2-nya juga kebetulan Universitas Airlangga juga Ilmu Politik. Jadi saya udah kenal banget sama dosen-dosen yang di Universitas Airlangga. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang dari Universitas Airlangga atau dari jurusan Ilmu Politik nanti bisa deh ngobrol-ngobrol diskusi tanya jawab gitu. Jadi alhamdulillah banget
udah keterima beasiswa unggulan angkatan 2025 kemarin. Jadi mahasiswa baru. Waktu itu aku langsung deh join buat apa ikut register, ikut administratif, persyaratan administratif dan lain sebagainya. Tahapan-tahapan mengikuti beasiswa unggulan itu alhamdulillah saya keterima lah di beasiswa unggulan tahun 2025. Begitu kurang lebih Kak Rufina. Oke, wah inspiratif sekali teman-teman. Berarti kakak ini memang aktif dan senang dengan bidang ilmu sosial dan politik juga ya, sehingga membuka kesempatan untuk mendapatkan beasiswa unggulan di jenjang pendidikan selanjutnya. Izin satu pertanyaan lagi Kak sebelum kita mulai. Mungkin juga mewakili rasa penasaran dari teman-teman peserta dalam menyusun esai beasiswa ini, apalagi dari perspektif ilmu sosial dan politik. Tentu bukan hal yang mudah ya, belum lagi proses seleksi yang panjang. Nah, kalau boleh tahu, tantangan apa sih yang membentuk kakak hingga akhirnya bisa berada di titik ini untuk terus menulis tentang isu sosial dan politik? Boleh Iya. diceritakan sedikit mungkin, Kak? Ya, Iya terima sih. kasih Kak Rufina. Terima kasih Kak Rufina atas pertanyaannya. Mungkin sedikit pengalaman saya. Eh, Tentunya mungkin teman-teman di sini juga lebih hebat-hebat juga kan. Pasti teman-teman juga punya cita-cita yang sama gitu. Pasti pengalaman saya juga tidak seberapa juga mungkin dengan teman-teman di sini. Kita saling belajar satu sama lain. Bagaimana saya bisa kuat tekad untuk apa ya, tetap aktif, tetap konsisten gitu menulis isu-isu terkini begitu. Saya melihat bahwasanya seperti kita hidup di era sekarang di Indonesia bahwasanya eh, in this era gitu kan banyak gonjang-ganjing ekonomi, sosial, politik begitu. Pastikan teman-teman di sini kan juga cukup resah sebagai mahasiswa begitu. Sebagai mahasiswa kan kita dituntut untuk berpikir kritis gitu. Nah, dari situ saya juga lebih sukanya menulis bahkan dari SD saya juga suka menulis tapi tidak menulis di bidang politik hal seperti itu mungkin menulis cerita dan sebagainya tapi sejak lulus SMA saya sudah apa ya menargetkan atau sudah paham terkait saya tuh sukanya fokusnya itu di mana sih begitu. Nah, emang dari dulu saya suka menulis gitu. Jadi saya alhamdulillah saya konsisten begitu. Bahkan sampai detik ini juga aktif juga publikasi artikel ilmiah juga gitu. Terakhir juga saya mempublikasikan artikel ilmiah di Universitas Brawijaya. Mungkin teman-teman di sini ada dari Universitas Brawijaya. Kemudian bagaimana tekad saya karena memang dari keluarga juga cukup mendukung begitu, mendukung untuk saya tetap lanjut sekolah gitu. Dan dari teman-teman saya, lingkungan saya juga turut apa ya, jadi turut menjadi apa ya, motivasi begitu, motivasi saya untuk bisa apa tetap berprogres begitu sesuai bidang saya. Apalagi saya juga ingin melanjutkan studi saya di luar negeri, insya Allah. Semoga nanti saya juga bakal cari beasiswa lagi. Untuk teman-teman di sini mungkin kalau apa ya, maksudnya tidak ada apa ya, tidak ada kata selesai atau terlambat untuk mencari ilmu gitu. Umur berapapun kita, kan ilmu kita bisa turunkan ke anak-anak cucu kita gitu. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada yang sia-sia untuk kita menuntut ilmu sejauh mungkin begitu. Kurang lebih begitu Kak Rufina. Baik, berarti memang ketertarikan sejak dini ya, Kak, dan dukungan dari lingkungan sekitar juga. Semoga tercapai juga cita-cita Kakak untuk melanjutkan studi selanjutnya. Dan menarik sekali, teman-teman. Terima kasih banyak, Kak, atas cerita dan motivasi sedikit yang dibagikan untuk pembuka hari ini. Saya yakin apa yang Kakak sampaikan tadi menjadi penyemangat juga bagi kami semua, khususnya teman-teman peserta yang sedang berjuang menyusun esai dan meraih beasiswa unggulan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kepada Kak Rindu kami persilahkan untuk menyampaikan materi dan saya himbau untuk pemaparan materinya kita batasi selama 30 menit ya Kak. Baik. Oke, untuk PPT-nya apakah sudah terlihat? Oke, sudah terlihat. Apakah bisa di ini Kak, di Zoom gitu? Ya, Nah, oke, baik. Ini sudah oke. jelas banget. Silahkan Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Rufina, dan juga terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah hadir untuk kita belajar bersama atau kita sharing-sharing diskusi bareng di sini. Perkenalkan, mungkin saya izin memperkenalkan diri lagi. Nama saya Najwa Ridho Aziz Sokip. Saya mahasiswa semester 2 di jurusan Ilmu Politik
eh, Universitas Erlangga. Dulu saya S1 di Universitas Erlangga juga di jurusan Ilmu Politik, jadi saya linear, lanjut S2-nya linear. Nah, di sini saya izin menyampaikan pengalaman saya atau yang bisa saya sampaikan terkait menulis esai beasiswa unggulan. Mungkin bisa dilanjut slide berikutnya, Kak. Oke. Oke, baik. Apa aja yang akan kita bahas dalam materi siang hari ini? Yang pertama, apa itu esai dan mengapa penting? Nah, di sini nanti saya jelaskan berkaitan dengan definisi, fungsi, dan juga bedanya dengan CV. Pastinya beda dong. Meskipun sama-sama kita memasukkan prestasi kita, keaktifan kita dalam berorganisasi selama berkuliah, nanti pasti beda CV dengan esai. Kemudian yang kedua kita membahas berkaitan dengan sedikit ketentuan beasiswa unggulan berkaitan dengan tema jumlah kata dan substansi. Untuk lebih lengkapnya mungkin nanti teman-teman pasti dapat pedoman pedoman buku dari Kemendikbudrismen. Kemudian yang poin ketiga nanti kita membahas akan struktur dan formula penyusunan dari esai itu sendiri. Yang keempat kita akan membahas kupas tuntas esai dari perspektif ilmu politik atau mungkin kurang lebih rumpun ilmu sosial dan ilmu politik kurang lebih sama. Kemudian yang poin kelima kita akan membahas yang perlu dilakukan dan yang setidaknya kita bisa hindari dalam menulis esai sebelum kita submit pastinya. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu evaluasi dan proofreading. Yang sebelum kita submit pastinya kita proofreading terlebih dahulu, kita recheck terlebih dahulu apakah sudah layak untuk disubmit gitu. Kurang lebih begitu. Lanjut, Kak. Oke, baik. Berkaitan dengan apa itu esai beasiswa. Esai beasiswa merupakan tulisan argumentatif yang bersifat reflektif dan personal, di mana argumentatif ini teman-teman bisa menyampaikan argumentasi-argumentasi yang sekiranya eh, menampilkan beberapa kontribusi teman-teman sekalian, prestasi-prestasi sekalian begitu, dan kesibukan-kesibukan di dunia perkuliahan atau teman-teman yang yang masih SMA, mungkin teman di sini ada masih SMA, mungkin keaktifan saat SMA atau SMK, kurang lebih begitu, yang menampilkan profil, motivasi, prestasi, dan kontribusi calon penerima dari sudut pandang penulis itu sendiri. Nah, di sini esai menggambarkan hubungan antara masalah atau problematika yang ingin diselesaikan. Nah, di sini esai teman-teman itu pastikan menggambarkan problematika, entah problematika internasional maupun nasional atau teman-teman problematika di daerah teman-teman sendiri yang ingin teman-teman itu selesaikan begitu. Kemudian yang poin kedua, pengalaman yang telah dimiliki. Nah, isinya pasti teman-teman aktif dalam berorganisasi atau mengikuti berbagai perlombaan atau mengikuti kegiatan akademik maupun non-akademik begitu. Kemudian poin ketiga, alasan melanjutkan studi. Nah, di situ nanti dimasukkan alasan melanjutkan studi seperti apa. Kemudian yang poin terakhir, kontribusi setelah menyelesaikan studi itu sendiri. Nah, teman-teman mungkin kayak dari saya sendiri, di bagian essay terakhir, saya menjelaskan bahwasanya kontribusi saya setelah menyelesaikan studi itu seperti apa, kontribusi konkretnya seperti apa. Mengingat saya ingin menjadi pengajar atau dosen, berarti saya kontribusinya setelah menyelesaikan studi adalah kurang lebih yang linear dengan apa ya, menjadi dosen itu sendiri. Atau saya juga mengisi bahwasanya saya akan membangun beberapa platform untuk apa teman-teman bisa berdiskusi, tentunya membahas ilmu sosial dan ilmu politik. Nah, di situ platform itu kan tidak harus kita bebas. Sekarang kita bisa ramai menggunakan TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menjadi wadah teman-teman untuk berdiskusi, gitu, ruang diskusi. Kemudian, esai itu bukan tentang daftar riwayat hidup atau CV yang dipanjangkan, karena itu cukup bertele-tele juga kan, dan apa ya, tidak ada tujuan. Kemudian autobiografi atau biodata saja itu kurang. Kemudian daftar prestasi tanpa tujuan. Kemudian yang terakhir salinan template essay tahun sebelumnya gitu. Jangan teman-teman, nih ini ada kakak-kakak yang udah lolos gitu, udah lolos beasiswa unggulan, di template lah gitu, di template lah tapi
ganti tuh apa namanya jurusannya, ganti jurusannya, tapi bener-bener template. Nah itu jangan sih, kurang kayak menurutku jangan. Tetap kan kita kan semakin tahun kan semakin banyak problematika yang apa ya, yang aktual begitu, yang lebih cocok untuk jadikan isi bahan esai begitu. Nah, mungkin saja juga udah nggak relevan kan, mungkin dari esai-esai yang apa kakak-kakak tahun lalu mungkin udah nggak relevan atau cukup tidak relevan gitu. Kurang lebih seperti itu. Next, Kak Tom. Mengapa esai itu sangat penting? Banyak peserta, teman-teman dari apa ya, pendaftar beasiswa unggulan itu pastinya memiliki IPK yang tinggi, prestasinya cukup banyak dan juga banyaknya pengalaman organisasi. Tapi yang membedakan adalah narasi itu sendiri. Percuma nanti teman-teman kalau punya IPK yang tinggi, banyak prestasi, pengalamannya organisasi cukup banyak, tapi teman-teman nggak pandai untuk apa ya, tidak pandai untuk mengemasnya menjadi narasi itu sendiri gitu. Teman-teman harus apa ya, bisa uh, mengemas nih prestasi-prestasi dari teman-teman atau pengalaman itu yang sekiranya bisa turut berkontribusi kepada negara begitu. Jadi jangan hanya sekedar menampilkan prestasi, pengalaman organisasi, tapi apa nanti turut serta teman-teman saat teman-teman itu sudah diberikan amanah menjadi awardee beasiswa unggulan itu sendiri begitu. Yang biasanya reviewer lihat itu di situ gitu. Jadi melalui esai reviewer itu ingin mengetahui apa sih yang menjadi kegelisahan teman-teman itu. Jadi mungkin teman-teman mengangkat problematika dari apa tempat domisili teman-teman itu sendiri atau mungkin melihat isu-isu aktual di Indonesia. Nah, itu bisa dijadikan apa ya? Bisa dijadikan topik dari esai beasiswa teman-teman dan bagaimana teman-teman itu bisa problem solving terkait solusi yang sekiranya teman-teman bisa jalankan nantinya jika nanti teman-teman sudah menjadi awardee beasiswa unggulan gitu. Kemudian mengapa memilih bidang studi tersebut? Kemudian reviewer itu juga ingin melihat kontribusi yang dilakukan seperti saya yang tadi sempat saya sampaikan. Kemudian apa dampak yang akan diberikan nanti sekiranya kalau teman-teman sudah lulus menjadi awardee beasiswa unggulan itu. Dan pastinya kan dari apa pihak beasiswa unggulan kan nggak mau dong kayak mereka mengasihkan atau mempercayakan uh, beasiswa unggulan ini kepada teman-teman yang sekiranya tidak apa ya, tidak mampu untuk memberikan kontribusi begitu. Nah, teman-teman harus bisa merangkai narasi yang sedemikian rupa agar reviewer itu bisa tertarik dengan uh, isi esai teman-teman dan kontribusi dari teman-teman itu sendiri. Kurang lebih begitu. Lanjut, Kak. Ketentuan esai beasiswa unggulan. Nah, kemarin saya kan lulus angkatan 2025 untuk beasiswa unggulan Awarda. Kemarin temanya itu tentang dampak teknologi terhadap karakter di era digital. Kemudian untuk jumlah kata, untuk D4 S1 kurang lebih 1000 sampai 1500 kata, untuk S2 dan S3 1500 sampai dengan 2000 kata. Kemudian untuk format dan substansi, nah pastinya nanti teman-teman kan dikasih pedomannya dari Kemendikdasmen. Nah, di situ teman-teman bisa apa ya, menjadikan pedoman dari format-format berikut. Kemudian jawab seluruh poin yang diminta secara ini, maaf kurang lebihnya ada kurang, secara baik begitu, secara tepat seluruh poin yang diminta dalam apa format-format, jangan sampai ada yang kelupaan, kurang lebih begitu. Kemudian bahasa, pastikan bahasa Indonesianya cukup baik, bahasa Indonesia yang baik dan formal sesuai dengan KBBI, dan hindari bahasa-bahasa yang terlihat informal atau santai. Janganlah kayak teman-teman nulis di Wattpad begitu kan, ini esai beasiswa unggulan gitu. Janganlah teman-teman nulis tulisan seperti teman-teman nulis di sosial media gitu. Memang sih kita kan banyak Gen Z kan sekarang Gen Z, tapi kita bisa memposisikan lah itu, memposisikan kita sedang menulis esai beasiswa unggulan gitu. Bagaimana kita bisa mau mengemas gitu, mengemas narasi-narasi agar bisa relevan dengan dan cukup menarik perhatian dari reviewer itu sendiri. Next, Kak. Baik, ini berkaitan dengan tema esai dari tahun ke tahun mungkin sedikit saya
berikan gambaran gitu untuk 2000, mungkin kalau ada salah atau typo mungkin bisa teman-teman koreksi. Tahun 2021 kurang lebih aku generasi unggul kebangsaan bangsa Indonesia. Tahun 2022 temanya kontribusi generasi unggul untuk Indonesia maju. Tahun 2023 kontribusiku untuk Indonesia setelah menyelesaikan studi. 2024 tentang karya hebatku untuk Indonesia. Yang terakhir ini yang saya ikutin tahun 2005 yaitu dampak teknologi terhadap karakter di era digital. Cukup beda ya, maksudnya cukup agak signifikan bedanya gitu. Yang tahun-tahun sebelumnya kita tidak membahas tentang era digital gitu. Kalau kita lihat sekarang itu tahun kemarin membahas tentang era digital. Mungkin kurang lebih kita nggak tahu juga kan nanti ke depannya gimana. Teman-teman nanti siapkan aja mungkin pastinya berkaitan dengan isu-isu saat ini kan, isu-isu aktual saat ini. Apalagi teman-teman di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ya pastinya mengikuti ini kurang lebih kan. Jadi kan banyak sekali saat ini di Indonesia isu-isu yang kontemporer aktual gitu. Yang bisa teman-teman jadikan topik kan banyak banget di Indonesia gitu. Nah, itu jadikan poin lah itu teman-teman. Sangat mudah pasti teman-teman di sini dari Fakultas Sosial dan Ilmu Politik juga pandai lah untuk merangkai kata. Kurang lebih begitu sih. Aku percaya sama teman-teman sekalian. Lanjut, Kak. Untuk struktur esai ada pembuka, isi, dan penutup, di mana di sini saya izin menyampaikan sedikit pembuka, awali dengan hook, kemudian perkenalan diri dan latar belakang masalah teman-teman, problematika, seperti yang saya sempat singgung sebelumnya. Kemudian pilih isu besar yang cukup relevan dengan tema dan bidang studi teman-teman. Jadi awali dengan hook. Mungkin teman-teman yang sekarang ini kan pasti teman-teman Gen Z nih, banyak nonton sosial media gitu. Bedanya kan esai beasiswa ini berbentuk tulisan gitu. Kalau biasanya teman-teman lihat di konten-konten gitu kan, hooknya itu kan di konten-konten kan mereka medianya media video gitu. Nah, hooknya itu bagaimana kita bisa merangkai paragraf sedemikian rupa di awal paragraf agar reviewer itu tertarik untuk membaca sampai akhir. Mungkin begitu. Kayak nggak bosan gitu loh. Kayak teman-teman kalau nonton konten ini kan bedanya konten di sosial media. Bagaimana sih teman-teman itu bisa tertarik nonton sampai akhir. Nah, ini bedanya di esai, di tulisan gitu. Bagaimana reviewer ini biar apa nggak bosan dengan tulisan kita gitu. Kemudian perkenalan diri dan juga latar belakang masalah gitu. Pilih isu besar yang relevan. Isu besar yang relevan entah dari tadi yang sudah saya singgung. Kemudian isi, paparkan pengalaman, prestasi, dan bukti konkret sesuai tema. Padukan fakta dan opini, hubungkan setiap poin dengan dampaknya. Nah, di sini teman-teman bisa memaparkan pengalaman-pengalamannya yang relevan dengan apa ya, studi yang ingin dilanjutkan. Ini dilanjut begitu. Ini S2, kalau S1 juga bisa. Mungkin dari nah, kalau misalnya teman-teman ada yang bertanya gini, Kak, bagaimana kalau perlombaan aku nggak relevan dengan studi yang ingin aku masuki gitu? Nggak apa-apa kalau semisal itu perlombaannya cukup menonjol gitu dan misal juara satu nih, nah itu bagus juga kan dimasukin di SI beasiswa unggulan gitu. Nah kita bisa merangkai atau mengolah narasinya gitu sedemikian rupa bagaimana mengolahnya kan kita kan ikut lomba kan pastinya kita misal nih lomba berkelompok juga kan kita belajar terkait leadership juga kan kita dari situ dari perlombaan kita belajar terkait leadership kemudian problem solving kemudian bekerja dalam tim juga gitu jadi meskipun perlombaan dengan apa studi teman-teman itu nggak relevan tapi kita bisa menarasikannya sedemikian rupa gitu kan kita bisalah mengolah-olah hal seperti itu gitu jadi yang penting perlombaannya atau apapun itu penghargaannya itu cukup menonjol gitu untuk difleksingkan gitu di beasiswa di essay beasiswa teman-teman sekalian. Kemudian penutup tegaskan kembali visi dan komitmen tutup dengan rencana kontribusi yang meyakinkan dan berdampak bagi apa itu nggak kelihatan berdampak bagi ini bagi masyarakat kalau nggak salah. Terus, nah di sini teman-teman eh, kayak meyakinkan lah di bagian penutup ini mencoba menarasikan esai teman-teman itu meyakinkan bahwasanya teman-teman itu mampu berkontribusi. Nah, bisa teman-teman eh, apa ya tampilkan poin-poin kontribusi konkret gitu. Teman-teman ingin berkontribusi seperti apa nantinya saat sudah menjadi award beasiswa unggulan yang tentunya relevan dengan
studi disiplin teman-teman sekalian gitu. Agar apa dari pihak beasiswa unggulan itu nggak merasa sia-sia gitu ngasih beasiswa ke teman-teman gitu kan. Lanjut ke slide berikutnya. Ini untuk rumusnya sederhana. Mungkin ini biar bisa dipahami aja ya. Pertama, expose isu besar E. Nah, bagaimana teman-teman ini pastinya melihat fenomenanya terlebih dahulu gitu. Sebelum membuat beasiswa unggulan, sebelum membuat esai, teman-teman bisa melihat apa sih? Pastikan teman-teman di sini mahasiswa atau teman-teman mungkin yang belum mahasiswa juga ada SMA, SMK mungkin ya. Nggak apa-apa lah. Mungkin teman-teman pastikan udah kritis gitu. Saya yakin, nah di situ teman-teman bisa memfilter gitu, yang sekiranya isu-isu yang relevan dengan jurusan teman-teman gitu. Dengan teman-teman dan sekiranya kontribusi teman-teman itu bisa mewujudkan gitu, bisa diwujudkan dari, maksudnya enggak, yang bisa diwujudkan dari adanya masalah tersebut. Kemudian memunculkan diri. Nah, di sini kita bisa memperkenalkan latar belakang, lanjut ke motivasi dan juga alasan memilih bidang studi itu. Kemudian ajukan buktinya. Nah, ini teman-teman bisa lah flexing-flexing gitu. Flexing-flexing tapi jangan dimasukkan semua gitu. Jangan ikut apa, misal ikut seminar gitu. Ikut seminar mah semua ikut seminar. Maksudnya yang sekiranya cukup bergengsi gitu. Tapi kalau nggak ada, nggak apa-apa sih sebenarnya. Yang penting apa ya, teman-teman aktif aja sih. Misal pun seminarnya itu relevan gitu, bagus juga ilmunya gitu. Mungkin teman-teman bisa menyampaikan ilmu apa yang sudah didapat gitu, nggak apa-apa insya Allah. Kemudian riset, mungkin teman-teman juga banyak mengikuti riset, mungkin anak-anak S1 ini di sini ada, S2 juga ada, mungkin sudah mengikuti beberapa riset bisa dimasukkan. Kemudian pengabdian masyarakat juga boleh dimasukkan, meskipun gak relevan, tapi kan ilmu sosial kan masih masuk dengan pengabdian gitu. Kemudian hubungkan ke dampak nyatanya. Nah ini bagaimana dari berbagai prestasi, riset, pengabdian masyarakat, atau perlombaan itu bisa apa ya, eh, ilmu-ilmu yang teman dapatkan dari hal-hal itu bisa berdampak nyata untuk masyarakat gitu loh, untuk diri sendiri dan juga masyarakat dan juga untuk negara begitu. Kemudian susun misi masa depan, jelaskan rencana kontribusi kontribusi setelah studi bagi apa itu, bentar, bagi masyarakat dan Indonesia, di masyarakat dan Indonesia. Nah, di sini kalian bisa jelaskan rencana kontribusinya. Mungkin tadi sudah saya singgung berkali-kali. Mungkin teman-teman sudah cukup paham ya. Bisa tolong dilanjutkan slide-nya. Oke. Lanjut merangkai isi esai kurang lebih sama, yaitu masalah, kemudian prosesnya, kemudian dampaknya, dan kemudian rencananya. Ini cuma lebih spesifiknya aja. Jadi masalahnya seperti apa, prosesnya seperti apa, tanggung jawab peran yang kamu ambil pada situasi saat itu, gitu. Kemudian dampaknya, hasil nyata dari tindakan yang dilakukan teman-teman, gitu. Kemudian rencana kontribusinya. Prinsipnya show bukan tell. Jadi jangan berkata di esai beasiswa unggulan itu saya merupakan mahasiswa yang cukup rajin, saya cukup pekerja keras gitu. Tapi kita bisa mengekspresikannya melalui narasi-narasi konkret dan kita jika ada datanya kita bisa tampilkan datanya kurang lebih begitu. Nah, biarkan reviewer ini bisa menyimpulkan kemampuanmu sendiri gitu. Jangan kita menyimpulkan diri sendiri gitu. Jangan kita kayak menilai diri kita sendiri, kan yang menilai juga reviewer. Kita bisa kayak fleksinya itu kayak soft soft gitu loh, jangan terlalu hard gitu, jangan terlalu hard gitu. Jadi kita soft soft aja, kita tunjukkanlah bukti-buktinya itu. Teman-teman ikut prestasi, berprestasi, ikut meskipun sering nulis aja nggak apa-apa loh. Aku di SI beasiswa unggulanku itu aku nggak banyak ikut lomba sebenarnya. Mungkin teman-teman yang lain juga yang awardnya banyak juga ikut lomba, tapi alhamdulillah aku kemarin tapi nggak banyak ikut lomba sebenarnya. Tapi aku aktif buat nulis-nulis gitu, nulis di aktif di nulis media online gitu. Banyak berbagai media, gitu teman-teman bisa lihat, searching aja nama saya gitu. Banyak-banyak media online yang sudah saya apa menjadikan wadah untuk saya bisa menulis di situ. Bahkan di media cetak kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman misal pun teman-teman nggak banyak apa ya, nggak banyak prestasi atau yang lomba-lomba bagaimana bagaimana gitu, nggak apa-apa, pede-pede aja gitu, pede-pede aja. Yang penting teman-teman itu ada kontribusi, maksudnya teman-teman itu aktif gitu loh. Saat berkuliah gitu aktif.
apalagi yang relevan gitu. Jadi nggak apa-apa, pokoknya teman-teman jangan ragu, nggak apa-apa, tulis aja gitu. Bagaimana teman-teman bisa merangkai itu aja, yang penting menerasikan aja itu. Kurang lebih seperti itu. Nanti teman-teman kalau misal mau sharing-sharing lagi, nanti bisa. Nanti kita follow-follow gitu, misal ada pengen sharing-sharing esai gitu, untuk lebih lengkapnya. Lanjut Kak, next berikutnya. Nah ini kupas tuntas esai perspektif ilmu politik. Next. Oke, jadi memahami tema lewat ilmu politik. Nah, ini mungkin nggak hanya ilmu politik, ilmu sosial juga bisa, ilmu sosial dan ilmu politik lah. Tiga pertanyaan yang wajib dijawab. Poin pertama, nah ini mungkin tema yang kemarin ya, tema tahun 2025 ya, yang digital itu. Bagaimana, yang pertama, apa kaitan teknologi dengan kehidupan politik dan demokrasi? Yang poin kedua, bagaimana ini kan memahami tema yang tadi itu. Bagaimana teknologi mempengaruhi karakter masyarakat Indonesia dan kualitas ruang publik di Indonesia. Yang poin ketiga, apa peran saya sebagai pengkaji ilmu politik dalam menghadapinya gitu. Jadi kita sebelum menulis esai kita pastikan paham gitu terkait tema yang disampaikan oleh pihak beasiswa unggulan itu. Kita pahami betul-betul bagaimana kita bisa mengemasnya dan merelevansikan dengan studi kita gitu. Bagaimana kita menerjemahkan tema kemarin, transformasi digital, kita spesifikkan lagi menjadi ruang publik dan demokrasi digital, kemudian literasi politik dan karakter masyarakat, kemudian partisipasi politik yang sehat dan kualitas demokrasi dan ketahanan nasional. Nah, di sini saya kemarin menulis kontribusi saya membuat beberapa platform itu kan masuknya kan ke berarti kan literasi politik dan karakter masyarakat begitu. Atau bisa masuk ke ruang publik dan demokrasi digital. Nah, itu masuk itu. Nah, apalagi saya juga ingin berkontribusi menjadi dosen untuk di kemudian hari itu. Nah, itu kan bagaimana saya menjadi dosen itu adalah bentuk gitu loh, membuat bagaimana apa ya kita menciptakan partisipasi dan literasi politik yang baik begitu kepada mahasiswa-mahasiswa di mana nanti mahasiswa-mahasiswa ini kan bisa menginfluence gitu masyarakat-masyarakat gitu untuk kita bisa apa ya menciptakan kualitas demokrasi yang baik begitu di Indonesia atau bebas di Indonesia bisa sampai internasional juga boleh begitu. Nah, kurang lebih begitu sih. Lanjut Kak. Untuk anatomi esainya, kita bedah tiap bagian, apa tujuannya dan bagaimana wujudnya dalam esai. Untuk hooknya, kita bisa membuat hook yang cukup menarik perhatian reviewer. Kemudian untuk perkenalan dirinya, kita bisa memperkenalkan diri yang sewajarnya saja gitu. Jangan berflexing-flexing dulu, itu nanti di bagian isinya nanti aja gitu. Kemudian untuk bukti dan pengalamannya, nah ini di bagian isinya, biasanya bukti dan pengalaman kita bisa masukkan kapasitas kita, kontribusi kita, maksudnya kesibukan-kesibukan kita di dunia perkuliahan gitu. Kita masukkan, kemudian refleksi pelajaran dan pendewasaan berpikir. Nah, di sini kita dari berbagai mengikuti berbagai kegiatan gitu, pastinya kita bisa mengambil pelajaran gitu, mengambil ilmu yang bisa kita refleksikan. Kurang lebih begitu. Kemudian lanjut ke rencana kontribusinya, bagaimana teman-teman mempunyai misi masa depan yang cukup konkret dengan studi teman-teman yang relevan kurang lebih begitu. Kemudian yang penutup kita bisa menyampaikan penegasan visi dan juga kelayakan bahwa kita itu cocok untuk menjadi award beasiswa unggulan, bahwa kita itu pantas untuk mendapatkan uh, mendapatkan kuota beasiswa unggulan itu sendiri. Lanjut Kak. Nah ini, nggak kelihatan ya. Yang pertama hooknya kurang lebih ini tujuannya, bagaimana kita itu bisa menarik perhatian reviewer sejak kalimat pertama dan langsung mengangkat isu besar yang relevan dengan tema serta relevan dengan bidang studi teman-teman. Nah, di sini contohnya, teknologi digital menjanjikan demokrasi yang lebih partisipatif, tetapi pada saat yang sama itu bisa menjadi bumerang gitu. Itu bisa membanjiri ruang publik dengan disinformasi dan polarisasi. Di tengah derasnya algoritma dan kampanye digital, muncullah satu pertanyaan mendasar. Ketika informasi begitu mudah untuk diproduksi dan disebarluaskan, siapa yang menjaga
apa ya, keseimbangan nalar kritis serta integritas dari masyarakat itu sendiri. Nah, kita bisa menjawab bahasanya tuh kita gitu loh yang bisa cukup mampu untuk apa ya, menjaga keseimbangan dari uh, apa ya, baiknya demokrasi, tingkat demokrasi di mungkin kurang lebih di Indonesia ini konteksnya gitu. Jadi kita bangunlah hukuk yang sekiranya reviewer itu tertarik gitu. Lanjut Kak. Perkenalan diri, lanjut ke perkenalan diri, kita menjelaskan latar belakang. Contohnya, ketertarikan saya pada ilmu politik tumbuh dari pengalaman saya menyaksikan betapa mudahnya percakapan publik di sekitar saya yang belum tentu benar alias itu banyak hoax gitu. Apalagi kan kita semakin kita menggunakan sosial media juga bahkan semua kalangan anak-anak sampai orang dewasa orang tua begitu mereka menggunakan sosial media kan mereka bisa saja menyampaikan sesuatu yang belum tentu benar begitu. Dari sana saya belajar bahwasanya memahami kekuasaan, kebijakan, dan opini publik itu bukan hanya sekedar teori, tapi bagaimana kita bisa menjaga ruang bersama tetap sehat dan beradab. Nah, di sini kan peran kita sebagai mahasiswa yang kritis begitu. Mahasiswa yang kritis, kita bisa memahami teori-teori, bukan hanya teori, tapi kita bisa mampu untuk merefleksikan dan juga untuk mampu mengimplementasikan kepada masyarakat itu sendiri gitu. Lanjut, Kak. Lanjut yaitu bukti pengalaman membuktikan kapasitas kita melalui pengalaman konkret dihubungkan dengan dampaknya bukan hanya sekedar list-list pencapaian teman-teman aja gitu. Contohnya kita memperkuat bahwa kajian politik itu harus turun ke ruang publik. Kita nggak hanya belajar teori aja kan kita mahasiswa biasanya diajarkan berbagai banyak macam teori. Tapi teori aja kan nggak cukup gitu. Kita sebagai mahasiswa harus mampu memberikan kontribusi gitu dan mampu mengimplementasikan teori-teori yang sudah kita pelajari di ruang perkuliahan. Seperti kita bisa berkontribusi mengikuti konferensi. Kemarin juga saya sempat sudah mengikuti konferensi di Cina di konferensi internasional dari APPPN di Tianjin gitu. Alhamdulillah dari dari jadi teman-teman dari Indonesia itu cuma 2 orang aja kemarin itu. Cerita dikit ya teman-teman. Gitu. Mungkin teman-teman yang sering mengikuti konferensi bisa dimasukkanlah di SI beasiswa. Ya. Nah, kemudian riset di sini mungkin teman-teman sering mengikuti riset entah riset individu atau bersama dosen gitu bisa dimasukkan lah di SI beasiswa unggulan. Kemudian publikasi, mungkin teman-teman juga banyak sering mempublikasikan artikel ilmiah dan juga konten literasi politik publik. Mungkin teman-teman juga banyak suka nulis atau teman-teman yang merasa nggak punya banyak apa ya, punya banyak prestasi. Iya, sama saya juga seperti itu sih. Itu teman-teman bisa aktif aja menulis-nulis gitu aja di media gitu, media kalau bisa media yang bergengsi, coba teman-teman usahakan gitu. Setidaknya teman-teman itu punya personal branding begitu. Jika teman-teman merasa prestasinya itu kurang cukup gitu untuk menjadi penunjang penunjang esai teman-teman gitu. Misal teman-teman nggak cukup pede gitu nggak apa-apa, banyakin aja gitu. Kalau teman-teman itu aktif dalam apa ya, menyuarakan gitu, menyuarakan isu-isu sosial dan politik kalau seperti organisasi, komunitas jurnalistik dan kajian kebijakan. Nah, kalau dari saya sendiri kemarin saya mengikuti organisasi BEM, BEM FISIP, di situ saya masuk di Departemen Keilmuan. Kemudian saya mengikuti LPM FISIP, yaitu Lembaga Pers Mahasiswa di fakultas saya. Kemudian saya juga mengikuti, oh saya juga sempat kemarin mengikuti apa ya, sertifikasi BNSP digital marketing. Nah, itu saya masukin aja lah di SI beasiswa unggulan saya karena menurut saya kan temanya kan tentang apa ya? Tentang digital gitu, tentang ruang digital atau isu-isu digital juga. Bagaimana mungkin dari saya memiliki kemampuan digital marketing itu kita bisa apa ya? Jadi kita narasikan saja gitu. Itu tuh ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu bisa diimprovekan dengan studi-studi kita gitu, studi-studi ilmu sosial dan ilmu politik gitu loh. Kemampuan-kemampuan kita di dunia digital gitu kan kita bisa lah
adaptasikan ke rumpun kita gitu. Jadi bagaimana itu kita bisa menarasikannya di beasiswa unggulan itu, teman-teman. Lanjut, refleksi. Nah, di sini dari teman-teman sudah menyampaikan pengalaman-pengalamannya itu atau penghargaan dan lain sebagainya itu, di sini refleksi membuktikan bahwasanya kapasitas dan kesungguhan melalui maaf, dari sini menunjukkan pelajaran dan pendewasaan cara berpikir yang diperoleh dari setiap pengalaman yang dijalani. Nah, kemarin yang tadi sebelumnya sudah teman-teman sampaikan berkaitan dengan kesibukan teman-teman, penghargaan teman-teman. Nah, itu bagaimana pelajaran atau hikmah atau ilmu-ilmu yang bisa teman-teman tarik gitu, teman-teman dapatkan dari mengikuti berbagai hal-hal itu tadi itu. Nah, itu jadi reviewer itu bisa menilai bahwasanya oh anak ini mahasiswa ini nggak hanya mengikuti hanya sekedar-sekedar mengikuti gitu, cuma rame-ramean aja gitu, cuma ikut biasa kan teman-teman kan FOMO-FOMO gitu kalau buat ikut organisasi, tapi teman-teman bisa apa ya mendapatkan ilmu begitu untuk belajar problem solving, belajar leadership dan lain sebagainya, belajar menulis juga gitu dan sebagainya. Nah, ini next Kak. Untuk rencana kontribusi kontribusi masa depan atau ke depannya pasca kita menjadi awarda, menjelaskan rencana kontribusi konkret yang akan diwujudkan melalui studi lanjut. Kita lihat dari jangka pendek hingga panjangnya. Contoh penerapan dalam esainya, rencana memperdalam teori demokrasi dan ruang publik. Kemarin itu kurang lebih begini, sedikit saya cerita. eh saya sebelum sebelum menulis esai beasiswa unggulan itu, saya melihat kan saya ingin lanjut S2 di jurusan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Nah, saya melihat beberapa mata kuliahnya terlebih dahulu begitu. Saya melihat ada mata kuliah kebijakan publik, terus melihat ada mata kuliah Big Data Politik, kemudian ada governance begitu. Terus banyak juga mata kuliah yang mengadaptasikan digital dengan politik. Nah, itu saya masukkanlah di esai beasiswa unggulan gitu. Nah, ini kan jadi poin plus gitu loh. Kalau saya itu benar-benar pengen mendapat ilmu dari kita mengikuti mata kuliah yang sudah ditawarkan di S2 itu tadi. Nah, itulah jadi mungkin itu jadi poin plus poin plus saya di esai beasiswa unggulan itu. Jadi, mungkin teman-teman juga bisa kayak mau lanjut S2 gitu. Yang mau lanjut di beasiswa unggulan S2 itu bisa lihatlah dulu mata kuliah yang sekiranya bisa dijadikan topik di esai beasiswa unggulan gitu. Kayak jadi poin aja. Berarti teman-teman ini beneran kayak beneran reviewer lihatnya tuh teman-teman ini beneran serius gitu loh mau lanjut S2 sampai teman-teman itu lihat mata kuliahnya gitu. Jadi kan oh serius ini gitu. Jadi bisalah dimasukkan. Ini untuk poinnya selama studi, teman-teman bisa memperdalam teori demokrasi, ruang publik dan kebijakan digital. Kemudian untuk penelitian, bisa mengkaji literasi politik dan ketahanan warga atas disinformasi. Ini tema yang kemarin ya, 2025. Untuk jangka panjangnya mungkin bisa mendorong tata kelola demokrasi digital yang sehat dan inklusif. Lanjut ke ke slide berikutnya. Oke. Untuk penutupnya, menegaskan kembali gagasan utama serta alasan penulis layak menerima beasiswa dengan nada yang cukup optimis dan meyakinkan. Nah, teman-teman di sini pakailah itu narasi-narasi yang bahwasanya saya ini cocok loh, saya ini pantas untuk mendapatkan uh, kuota beasiswa unggulan gitu, tapi jangan terlalu berlebihan gitu. Kan teman-teman udah menyampaikan juga di isinya tersebut. Nih, untuk contoh penerapan dalam esainya, bisa teman-teman lihat, saya percaya bahwa kemajuan teknologi hanya akan menguatkan demokrasi. Tapi jika diimbangi dengan karakter masyarakat yang cukup kritis dan berintegritas, nah, melalui ilmu politik ini, dari saya, semisal nanti saya lulus, award beasiswa unggulan, dan saya bisa melanjutkan S2 di ilmu politik, kemarin ini saya, di esai saya seperti ini kurang lebih. Nah, tidak saya tidak hanya mempelajari apa ya saya tidak hanya mempelajari teori ini saja tapi saya mampu bisa mengimplementasikan lah teori-teori yang sudah saya pelajari di dunia perkuliahan ini di mata kuliah yang saya sampaikan gitu saya tulis secara spesifik di esai beasiswa unggulan gitu saya ingin mengimplementasikan lah gitu mata kuliah teori-teori yang sudah saya pelajari nantinya gitu agar kita bisa menjaga apa ya ruang publik yang cukup rasional dan kritis gitu dan bisa berpartisipatif dan juga bermartabat gitu. Jadi kan kita sebagai mahasiswa, sebagai penggerak gitu, apalagi teman-teman dari rumpun sosial ilmu politik gitu, teman-teman bisa cukup menginfluence gitu dari teman-teman mempunyai teori teori tetek bengek yang sudah pelajari di
perkuliahan gitu loh. Percuma kalau teman-teman hanya belajar saja tapi nggak mampu untuk mengimplementasikan gitu dalam masyarakat atau dalam bersosial media atau dalam di ruang digital. Topiknya kan kemarin di ruang digital gitu. Jadi percuma gitu. Bagaimana pokoknya teman-teman bisa itu tadi merangkai kata, menarasikan hal-hal seperti itu. Lanjut Kak. Yang perlu dilakukan saat menyusun esai. Tulis jujur dari pengalaman pribadi teman-teman. Jangan ada pembohongan lah di situ. Kan pastinya reviewer itu mungkin cek-cek juga kan mereka itu. Mungkin beliau sampai. Mungkin mereka juga cek di Google atau bagaimana atau CV gitu. Jangan ada yang ada pembohongan lah kurang lebih seperti itu. Kemudian susun esai dengan alur yang teratur sesuai pedoman yang diberikan. Kemudian yang pastinya relevan ya, antar paragraf itu cukup relevan. Kemudian hubungkan isi dengan tema dan tujuan beasiswa. Kemudian poin selanjutnya gunakan bahasa Indonesia yang baik dan profesional. Jangan ala kadarnya, jangan mentang-mentang teman-teman ini Gen Z gitu. Jadi kata-katanya itu Gen Z gitu loh. Ini kan beasiswa unggulan gitu. Kita bisa menempatkan diri aja. Kemudian sertakan bukti dan data-data yang konkret. Kemudian tunjukkan rencana masa depan yang masuk akal gitu. Jangan nggak boleh sih yang berlebihan gitu. Asalkan teman-teman statementnya itu masuk akal juga gitu dan mampu gitu. Jangan yang berlebihan tapi ternyata kurang gitu dalam statement-statementnya itu. Jadi kan reviewer kan kayak agak ini kok jujur janggal gitu. Ini orang ini jujur janggal kayak apa cita-citanya tinggi tapi kontribusinya cukup sedikit gitu kan. Kayak gimana gitu. Kemudian minta pendapat mentor atau teman, lalu revisi. Nah, di sini teman-teman kalau ada kenalan dari teman-teman award beasiswa unggulan tahun-tahun sebelumnya atau eh, kan teman-teman kan ini udah pandai bersosial media kan. Jadi kan banyak tuh di sosial media yang biasanya bagi share-share kayak tips-tips gitu, tips-tips ngerjain esai beasiswa unggulan. Nah, gak apa-apa itu kayak iseng-iseng lah, kayak ngechat aja DM-DM atau di TikTok, di Instagram gitu. Kayak yang penting kan teman-teman bisa apa ya, memanfaatkan gitu sosial media untuk teman-teman bisa berdiskusi yang meskipun nggak kenal kan, tapi kan nanti kita bisa apa ya, diskusi aja. Yang penting kan tujuan kita gitu, tujuan kita bagus untuk sharing-sharing toh pasti orang tersebut yang bersangkutan itu senang kalau dia bisa berbagi informasi dan pengalaman gitu. Jadi jangan kayak malu-malu gitu. Misalnya teman-teman nggak punya kenalan di kakak tingkat teman-teman gitu yang award beasiswa unggulan, teman-teman bisa cari di sosial media di TikTok gitu. Atau kan biasanya di TikTok banyak live-live gitu kan yang beasiswa unggulan gitu banyak banget. Dan aku kadang juga live gitu di TikTok aku kan. Nanti teman-teman bisa lah tanya-tanya di situ gitu, banyak banget medianya, banyak banget orang-orang yang lolos beasiswa unggulan. Jadi kayak manfaatkan gitu loh, manfaatkan dengan baik gitu. Jangan ala kadarnya mentang-mentang sekarang udah banyak AI gitu. Jadi kayak udahlah aku koreksi aja lewat AI gitu. Aku koreksi lah lewat ChatGPT, lewat cloud gitu. Nggak cukup kalau gitu. Bisa lewat AI sebenarnya nggak apa-apa lewat AI, tapi untuk apa ya? Nggak untuk AI itu nggak cukup kritis gitu. Mereka itu nggak cukup kritis. Jadi mungkin mereka memperbaiki ejaannya aja atau relevansinya dengan berbagai paragraf itu tadi gitu. Atau KBBI-nya aja gitu. Jadi hal-hal teknis aja. Tapi kalau untuk apa ya, untuk alurnya itu sendiri itu hanya kita sendiri yang bisa memahami atau kita langsung ke yang pernah lolos beasiswa unggulan itu aja gitu. Jangan cuma pakai AI aja, boleh teman-teman pakai AI itu boleh gitu, tapi cuma hanya untuk yang teknis-teknis aja gitu. Lanjut, kemudian beri hal unik yang membedakan. Mungkin teman-teman ada yang cukup unik gitu dari eh, apa ya, yang pastinya positif lah, itu bisa lah dijadikan poin plus di essay beasiswa unggulan teman-teman. Lanjut ke slide berikutnya. Kesalahan umum teman-teman yang perlu dihindari yaitu poin pertama, menyalin tulisan dari internet atau esai orang lain. Nah, ini nih mungkin pastikan juga banyak ini teman-teman beasiswa unggulan yang di sosial media kan mungkin kayak baik hati buat nge-share gitu, nge-share esainya gitu. Boleh teman-teman lihat aja, tapi janganlah di copy paste gitu. 99% cuma diganti jurusannya aja gitu. Sama prestasinya jangan sih, menurut aku kan juga kadang ada yang nggak relevan gitu. Ada yang nggak relevan sudah di tahun ini atau ada yang cukup menarik lah untuk dibahas di topik tahun ini gitu. Kita cuma bisa jadikan pedoman aja gitu untuk SSI yang teman-teman sebelumnya yang award. Kemudian menulis terlalu umum dan kurang mencerminkan diri sendiri.
Ini mungkin terlalu teman-teman terlalu general gitu, nggak spesifik gitu. Turut berkontribusi untuk Indonesia yang lebih maju gitu. Gimana maksudnya gitu? Kurang mencerminkan diri sendiri. Jadi kan mungkin teman-teman ada studi dari mana, ya itulah relevankanlah dengan studi studi disiplin teman-teman itu. Jangan terlalu umum gitu. Kemudian menjadikan esai seperti daftar riwayat hidup gitu. Janganlah gitu. Jangan kayak mau melamar kerjaan gitu, nggak ada keberlanjutannya. Misal udah mengikuti organisasi ini, itu doang. Terus organisasi ini, ikut lomba ini gitu. Gimana itu maksudnya? Terus lanjut ke poin berikutnya, bahasa terlalu santai atau berlebihan. Nah ini juga nggak boleh ya teman-teman, diusahakan menggunakan bahasa yang formal gitu. Nah ini itu apa teman-teman bisa AI kan maksudnya gitu. Kemudian menulis tanpa arah dan susunan yang jelas. Nah, ini juga teman-teman kan sudah saya kasih pedoman juga dan pasti dari Kemendikbud juga kasih pedoman bukunya, kan teman-teman bisa jadikan pedoman. Kemudian kontribusi tidak dikaitkan dengan bidang studi. Nah, ini kontribusinya nggak relevan dengan bidang studi teman-teman gitu loh. Jadi nggak nyambung meskipun kontribusinya bagus, tapi nggak dikaitkan dengan bidang studi teman-teman itu gimana? Maksudnya nggak nyambung gitu loh. Jadi ini tetap uh, sambungin lah, dikait-kaitkan lah. Kemudian menjual kesedihan finansial secara berlebihan gitu. Sebenarnya boleh misal kita dari misal sebenarnya boleh gitu kalau kita bukan menjual kesedihan ya, maksudnya kita kan memang dari saya juga sebelumnya nggak belum pernah mengikuti beasiswa ya, belum pernah lolos beasiswa dan alhamdulillah saya pecah telur lah di beasiswa unggulan ini. Dan ada juga beberapa teman-teman yang memang menyampaikan di esainya kalau dia itu mohon maaf ya uh, tinggal di daerah pedalaman atau bagaimana itu nggak apa-apa sebenarnya. Maksudnya disampaikan aja berarti kan pedalaman. Terus dia melihatlah ada problematika di wilayahnya, di domisilinya gitu yang ingin dia selesaikan gitu dengan dia mengikuti beasiswa unggulan ini gitu dan bisa mengikuti perkuliahan dengan baik dan mengikuti mendapatkan ilmu-ilmu yang baik. Nah, di situ dia bisa lah memberikan solusi gitu dan bisa kembali menyelesaikan problematika yang ada di domisilinya. Nah, itu bagus gitu. Jangan terlalu menjual kesedihan gitu finansial. Nah, gimana ya? Takutnya kan apa ya? Nggak enak aja sih itu dibacanya itu kayaknya yang maksudnya yang wajar-wajar saja gitu. Kemudian poinnya selanjutnya mengabaikan pengecekan ulang dan data pendukung. Nah, di sini teman-teman yang penting selesai gitu. Yang pastinya teman-teman jangan ngerjain esai, jangan hamin satu, hamin dua gitu. Yang mungkin seminggu, ya minimal seminggu lah, minimal. Udah mepet itu seminggu. Nah, teman-teman belum lah recheck lagi ke minta minta saran dari dosen atau teman-teman award beasiswa unggulan cutting teman-teman gitu. Atau dari sosial media gitu. Usahakan teman-teman habis selesai ngerjain essay beasiswa unggulan itu teman-teman bisa minta saran lah ke orang-orang itu tiga minimal tiga gitu. Bisa itu. Jangan dinilai sendiri gitu. Lanjut ke next slide. Jangan langsung submit, yaitu kita bisa evaluasi dan proofreading terlebih dahulu. Kita lihatlah substansinya, kita lihat esai kita itu udah cukup jelas dan runtut apa belum gitu. Yang poin kedua ada masalah yang ingin diselesaikan. Pastinya kita jangan apa ya di esai beasiswa itu jangan cuma menampilkan prestasi kita, kontribusi kita gitu. Tapi masalahnya dulu berakar dari masalah, terus apa kapasitas apa yang sudah kita punya, kemudian dari kita sudah merefleksikan hal-hal itu, nah kita bisa kontribusi seperti apa gitu. Kemudian poin ketiga ada solusi dan kontribusi untuk Indonesia. Kemudian yang keempat relevan dengan bidang studi. Yang terakhir setiap paragraf mendukung tema. Nah janganlah di paragraf-paragraf itu nggak relevan lah dengan tema yang sudah ditujukan, yang sudah ditawarkan oleh Kemendikbud. Kemudian yang bahasa, pastikan tidak ada typo. Nah, ini kita dan kalimat berulang. Nah, ini kita bisa cek lah di AI. Teman-teman bisa pakai AI kalau ini. Jangan ada typo gitu. Ejaan sesuai KBBI.
Kemudian transisi antar paragraf yang cukup baik dan relevan, kemudian panjang paragraf yang proporsional, dan juga yang terakhir jumlah kata sesuai ketentuan. Nah, ini bisa kita AI-kan, ini nggak apa-apa. Kemudian poin baca ulang sebagai reviewer, nilai apakah esai ini sudah menjawab tema jelas dan cukup meyakinkan. Kemudian minta masukan orang lain, kita bisa mentor, temen, alumni untuk melihat dari sudut pandang baru gitu. Kemarin aku juga minta apa ya, minta masukan dari katingku yang award beasiswa unggulan gitu, dari award beasiswa unggulan S3 gitu, beliau itu Fakultas Hukum Universitas Airlangga S3. Alhamdulillah sih beliau baik banget dan alhamdulillah saya lolos. Untuk plan selanjutnya revisi 2 sampai 3 kali, boleh dibantu Grammarly, KBBI, daring atau AI. Nah, ini nggak apa-apa, pakai pakai AI juga nggak apa-apa, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Lanjut ke slide berikutnya terakhir. Kesimpulannya, esai itu bukanlah CV yang dipanjangkan. Jadi, esai itu cukup argumentatif ya, seperti yang saya sampaikan di slide awal. Kita bisa menunjukkan mengapa kalau kita itu layak untuk didanai, layak untuk diberikan kuota beasiswa unggulan itu sendiri gitu. Dari kita sudah menjual menjual pengalaman kita itu tadi gitu. Kemudian plan kedua yaitu bangun benang merah yang konsisten. Setiap pengalaman mendukung tema dan tujuan esai. Jadi setiap pengalaman teman-teman di dunia perkuliahan atau di masih SMA gitu bisa mendukung tema dan tujuan esai itu sendiri. Yang relevan lah, direlevankan dengan esai, tema esainya nanti. Kemudian poin ketiga, revisi bagian dari proses menulis. Esai lahir dari evaluasi dan penyempurnaan berulang. Jadi teman-teman, meskipun udah selesai, tetap direvisi. Maksudnya bukan direvisi, maksudnya tetap diminta saran lah orang lain gitu. Teman-teman sampaikan poin-poinnya seperti apa. Nanti itu bisalah di AI-kan gitu. Minta bantuan AI dari beberapa mentor yang sudah ngasih revisi bla 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 bla. Nah, itu nanti kan disimpulkan lah di AI. Nanti teman-teman bisa dengan gampang gitu untuk menyimpulkan dan merevisi itu. Lanjut next berikutnya. Sudah cukup selesai. Terima kasih. Selamat berusaha. Semoga teman-teman menjadi award beasiswa unggulan tahun 2026. Sekian terima kasih dari saya. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Kak Rufina. Oke, terima kasih Kak Rindu. Boleh dong kita berikan apresiasi dulu, kita berikan reaction atau tepuk tangan virtual untuk Kak Rindu. Wah, luar biasa, keren sekali. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang mempunyai pertanyaan, boleh langsung saja menggunakan fitur raise hand atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Saya mengajak teman-teman untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin nih, mumpung lagi sama Karindu bareng-bareng di sini. Jangan ragu bertanya karena katanya malu bertanya sesat di jalan. Daripada tersesat, mending bertanya gitu ya. Dan mungkin pertanyaan dari teman-teman juga mewakili pertanyaan peserta lainnya nih, jadi boleh langsung aja di kolom komentar atau boleh langsung raise hand. Oke, kita sudah ada penanya pertama, Kak Yolanda Sabrina Putri, silahkan, boleh di-unmute. Baik, terima kasih Kak. Sebelumnya apakah suara aku terdengar jelas Kak? Sudah terdengar. Ya baik, sebelumnya terima kasih banyak untuk Kak Rindu sudah sharing pengalamannya. Aku izin mau tanya Kak, kebetulan aku juga jurusan ilmu politik dan ini mau masuk semester 3 sih Kak ongoing. Nah, aku mau nanya kalau misalnya tadi kan kakak bilang kalau pengalaman-pengalaman atau prestasi-prestasi kita harus direlevasikan dengan jurusan kita gitu ya Kak. Tapi semisal nih kita punya beberapa pengalaman itu dirasa kurang relate gitu. Ada nggak sih Kak tips atau caranya? Contohnya nih Kak, walaupun aku ilmu politik, tapi pengalaman aku tuh nggak kayak Kak Rindu atau ikut konferensi atau menulis kayak gitu. Pengalaman aku kayak misal aku lebih banyak ke bidang literasi sejauh ini ikut komunitas literasi atau aku juga pernah ikut duta bahasa kayak gitu. Itu kira-kira ada tips nggak Kak? Terima kasih Kak.
Iya. Ini langsung boleh saya jawab, Kak Rufina. Boleh Kak, silahkan Oke. langsung dijawab saja. Oke. Jadi siapa tadi? Kak Yolanda. Terima kasih atas pertanyaannya, cukup bagus sekali. Bagaimana? Nah, bagaimana kalau semisal pengalaman-pengalaman kita itu nggak cukup relevan gitu. Tapi yang saya lihat, saya dengarkan tadi dari Kak Yolanda itu duta bahasa, kemudian sering mengikuti apa tadi? Literasi, aktif mengikuti literasi sosial atau kurang lebih apa tadi? Iya, komunitas literasi, Kak. Oh ya, komunitas literasi. Bagus itu malah relevan menurut saya itu relevan gitu. Kan bagaimana kita kan juga jurusan ilmu dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik gitu. Kita bersosial, kita belajar berliterasi itu juga kita belajar dengan orang-orang lain gitu, belajar dengan masyarakat gitu. Itu bisa dihubungkan dengan, maksudnya kita itu dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu cukup bisa kemana-mana sebenarnya itu kayak gampang buat kemana-mana. Literasi itu bagus loh kita sudah, kalau Kak Yolanda jadi duta bahasa itu kan berarti kan Kakak Yolanda ini sudah cukup bisa menginfluence masyarakat begitu. Kakak sudah menjadi duta, berarti bagaimana Kakak ini nanti misal nanti apa ya, lolos menjadi award beasiswa unggulan, Kakak apa bisa menginfluence lah teman-teman gitu, teman-teman lebih banyak, itu lebih banyak masyarakat untuk bisa kita sambungin lagi lah ke temanya gitu. Ke temanya, misal nanti essay beasiswa itu kita bisa relevansikan dengan temanya. Tapi kalau menurut saya, kakak mengikuti komunitas literasi dan juga menjadi duta bahasa itu poin yang bagus gitu. Poin plus malah aku itu. Dari aku poin plus banget gitu. Jadi jangan pesimis menurut aku ya. Itu cukup relevan, kalau menurut aku itu cukup relevan Kak Yolanda. Karena kita jadi ikut komunitas literasi kan kita belajar untuk leadership gitu, belajar leadership, kemudian belajar untuk problem solving juga, belajar untuk bersosialisasi, kemudian belajar untuk apa ya, mendengarkan satu sama lain, belajar untuk bermasyarakat juga gitu, belajar untuk mendengarkan berbagai pendapat. Nah, itu kan juga masuk gitu dalam rumpun kita, masuk ke ilmu sosial dan ilmu politik itu tadi sebenarnya itu relevan gitu Kak Yolanda. Jadi Kakak nanti bisa dinarasikan lah gitu. Mungkin Kakak nanti kalau udah jadi saya beasiswanya nanti kita bisa diskusi-diskusi lagi kalau semisal Kakak eh, masih ada kebingungan lah nanti. Nanti aku bisa share. Boleh nggak sih kalau aku share ini sosial media aku gitu, Instagram, nanti teman-teman kalau udah jadi SI beasiswanya nanti kita bisa discuss aja lah di DM gitu. Tapi menurut aku udah poin plus itu buat Kak Yolanda itu bisa dimasukkan. Itu relevan Kak. Boleh Kak, mau banget ya nggak apa-apa, nanti ini nanti aku nantilah di akhir ini ya aku tulis aja deh ininya. Boleh ya Kak ya, Rufina, Iya, boleh gak? boleh Kak. Oke. Boleh Kak, silahkan. Indo IC Instagram aku. Nanti teman-teman kalau udah jadilah esainya bisa tanya-tanya aja. Itu relevan loh, itu relevan. Itu relevan. Oke. Jadi pede aja lah itu buat Kak Yolanda. Apakah udah cukup menjawab Kak Yolanda? Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup Kak. Oke. Oke. Oke, terima kasih Kak Yolanda. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Bintang. Silahkan. Oke, baik. Apakah suara saya terdengar? Terdengar? Oke, baik. Sebelumnya, perkenalkan saya Bintang dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Sekarang mahasiswa baru sih, Kak. Sebelumnya, terima kasih kepada Kak Rindu atas materinya. Pertanyaan saya di sini adalah, sebagai yang bekerja di bidang yang kuliah di bidang politik ataupun berkaitan dengan pemerintahan. Nah, masalah yang akan dibahas nanti di esainya itu pasti akan berkaitan dengan kebijakan pemerintah ataupun isu-isu politik sekarang kan, Kak. Nah, pertanyaan saya adalah apakah tidak apa-apa jika menyenggol hal-hal seperti itu atau bahkan pejabat dengan kebijakan-kebijakannya, apakah aman seperti itu, Kak? Mungkin itu, Kak. Iya. Baik, terima kasih pertanyaan dari Kak Bintang. Bagus banget pertanyaannya. Bagaimana, ya, Kak Bintang kan dari kebijakan publik, kalau nggak salah dari jurusan administrasi publik atau kebijakan publik lah tadi kurang lebih. Nah, boleh nggak sih kalau semisal kita menyinggung
topik-topik atau isu-isu aktual di Indonesia saat ini gitu, yang lagi hangat-hangatnya gitu, yang lagi sensitif gitu. Kalau kalau katanya orang-orang tuh lagi sensitif, boleh nggak sih gitu? Sebenarnya boleh-boleh aja, tapi bagaimana kita bisa merangkai itu tadi loh, bisa merangkai bahwasanya kita itu bisa menjadikan apa ya? Bisa menjadikan kualitas demokrasi di Indonesia itu menjadi lebih baik gitu loh, tanpa ada tanpa ada perdebatan gitu antara bagaimana kita itu bisa, kan kita sebagai mahasiswa yang cukup kritis, bagaimana kita itu bisa menempatkan diri gitu, bagaimana kita bisa menempatkan diri di mana kita sudah mempunyai ilmunya itu tadi. Nah, bagaimana kita bisa mengimplementasikan hal itulah dalam isu-isu. Nggak apa-apa kita pakai isu-isu itu, tapi jangan yang terlalu ini ya, jangan yang terlalu berlebihan. Bagaimana kita bisa ini aja menarasikan, mengolah-ngolah hal itulah. Karena kan ini juga beasiswa unggulan dari pemerintah gitu. Bagaimana kita bisa ini aja, kita bisa menjadikan kualitas demokrasi Indonesia, pemerintahan itu menjadi lebih baik. Kurang lebih seperti itu sih. Kurang lebih begitu sih Kakak Bintang. Apakah masih belum cukup menjawab pertanyaan dari Kakak Bintang? Sudah, Kak. Makasih banyak, Kak. Oke, sama-sama Kak Bintang. Oke, terima kasih Kak Bintang. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman di sini? Jika ada masih pertanyaan, boleh raise hand atau tulis pertanyaannya di kolom chat. Ini tadi Kak Rindu juga sudah membagikan Instagramnya, jadi boleh teman-teman yang mau follow Instagramnya, TikToknya boleh. Kalau TikToknya tadi Progress Rin ya Kak? TikToknya Iya, di Progress Rin, Instagramnya di Rindu Aishi. Apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Oke, mungkin sambil nunggu aku yang tanya ke Kak Rindu kali, boleh ya Kak? Kan tadi Kakak jelasin kalau ada salah satunya esai itu menggambarkan hubungan antara masalah yang ingin diselesaikan ya Kak. Gimana sih Kak caranya supaya kita tetap update sama isu-isu atau masalah terkini gitu? Ada tips and triknya nggak Kak? iya, iya. Pertanyaan bagus nih dari Kak Rufina. Bagaimana kita itu bisa update terkait isu-isu terkini? Kan pastinya teman-teman dari sini kan teman-teman dari rumpun sosial ilmu politik toh. Jadi teman-teman pasti kan dituntut gitu untuk bisa up to date gitu. Itu kayak sebuah keharusan sih. Pasti kita kayak merasa kalau nggak up to date itu kayak ini kudet banget gitu. Berita sekarang ini masa nggak paham gitu, masa nggak tahu. Mahasiswa, maksudnya kan aneh juga mahasiswa tapi nggak paham sama isu-isu terkini. Jadi itu kayak secara refleks gitu kita itu harus kritis gitu. Jadi kita bersosial media itu kan kita pasti seringlah menemukan media, menemukan konten-konten politik atau semua itu pasti berhubungan dengan politik ya pastinya. Jadi bagaimana kita bisa up to date itu secara naluriah kita sebagai mahasiswa itu pasti kita harus dipaksa gitu, harus kayak memang kita harus up to date gitu. Bahkan kita melihat berita sedikit pun kita pasti kan heran gitu, kenapa sih ini kayak gini, kenapa sih kok bisa kayak gini gitu. jadi jadi itu tadi, kalau kita bisa menentukan masalahnya, mungkin kita bisa cari masalah atau problematika lah, problematika yang sekiranya kita bisa mampu untuk memberikan apa ya, penyelesaian yang mampu kita bisa menyelesaikannya gitu. Jangan yang ini berlebihan gitu, apa kita bisa menyelesaikan secara berlebihan gitu. Sekiranya kita bisa mampu lah gitu, mampu dan tentunya relevan dengan studi disiplin kita gitu, direlevankan dengan studi disiplin kita itu tadi. Dan itu tadi sih, bagaimana kita bisa up to date itu, kita pastinya hari demi hari itu pasti kita harus selalu up to date, itu up to date terkait eh, hal-hal yang terjadi di era sekarang di Indonesia ataupun dimanapun itulah. Kita kan juga mahasiswa ilmu sosial dan ilmu politik, memang harus kewajiban kita apa ya, kritis, dan kita harus apa ya, memiliki empati simpati gitu loh. Kita juga jadi masyarakat juga gitu. Sekarang posisinya kita menjadi masyarakat gitu. Nah itu tadi, apalagi kita mahasiswa, kita juga mampu memposisikan gitu. Kita kan sudah diberikan apa ya, diberikan
ilmu gitu di dunia perkuliahan gitu. Bagaimana ya kita bisa mempertanggungjawabkan lah itu tadi. Kita diberikan ilmu oleh dosen gitu. Kita bisa mempertanggungjawabkan ilmu-ilmu kita yang sudah dapatkan gitu di ruang masyarakat, di ruang publik, di ruang digital, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu Kak Rufina. Apakah cukup menjawab atau ada yang mau Oh, ditambahkan? oke, aku sudah cukup menjawab, Kak. Berarti memang kita yang harus keep update gitu ya, terus cari berita atau apa sih isu-isu yang sedang terjadi saat ini. Dari teman-teman, apakah masih ada pertanyaan lagi? Oke, aku hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tidak ada pertanyaan lagi. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan virtual untuk Kak Rindu. Terima kasih atas pemaparan materi dan sharingnya. Semoga bisa berguna bagi kita semua. Saya juga mengapresiasi antusiasme dari teman-teman yang mengikuti sesi kali ini dengan penuh semangat. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya Kak Rindu atas jawaban serta ilmu yang telah dibagikan, dan setiap jawaban dari Kak Rindu tidak hanya menjawab rasa penasaran kami, tetapi juga menjadi motivasi dan inspirasi bagi seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Dengan demikian, berakhirlah sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, terima kasih kepada Kak Rindu serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Semoga kita dapat bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Tapi sebelum ditutup, kita akan foto bersama dulu nih teman-teman. Aduh, udah mulai banyak yang keluar nih. Boleh dong, mungkin teman-teman yang bisa on cam, boleh on cam dulu. Oke, ada lagi yang bisa on cam? Oke, apakah masih ada yang mau on cam lagi? Oke, sepertinya sudah tidak ada ya. Aku bantu screenshot ya teman-teman. Boleh senyum. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa untuk terus mengikuti berbagai program edukasi dari Forum Awardee Beasiswa Unggulan yang didukung oleh cemerlang.com. Pastikan juga teman-teman mengikuti dan memantau terus Instagram Forum Awardee Beasiswa Unggulan supaya nggak ketinggalan informasi tentang webinar, mentoring, open class, serta berbagai kegiatan menarik lainnya. Kami juga mengundang teman-teman untuk bergabung kembali pada sesi-sesi berikutnya dalam rangkaian sehari belajar menulis esai beasiswa unggulan dari ragam perspektif rumpun studi. Sampai jumpa di acara Fabu selanjutnya. Saya Rufina Fidelia selaku Master of Ceremony. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Makasih teman-teman sekalian. Makasih Terima Kak. kasih kakak-kakak. Terima kasih.